Nama saya Yasinta Rulfia dengan NIM 20050204. Nama saya Sri Margaret Senturi dengan NIM 20202041. Nama saya Siti Karya Tanjung dengan NIM 2005020339. Nama saya John Ferdi Simura dengan NIM 250 kembalikan moderator. Baik teman-teman, demikianlah perkenalan kami. Mari ikuti kegiatan kami hari ini. Baik teman-teman, selanjutnya kami akan melakukan tutur terkait dengan perusahaan yang kami wawancarai. Sini teman-teman, come on!
Global Berdikari Jaya merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2003. PT Global Berdikari Jaya atau yang biasa dikenal dengan istilah GBJ telah tumbuh bukan hanya sebagai perusahaan importir, penjualan dan pembelian alat berat truk, dan mesin lainnya, tetapi GBJ juga diakui sebagai perusahaan yang terdepan dan dipercaya dalam bisnisnya di Indonesia. GBJ menjalankan kegiatan usahanya sebagai importir, penjualan, dan pembelian berbagai macam alat berat seperti bulldozer, eskavator, grader, dan truk lainnya ataupun mesin dengan harga yang bersaing. Adapun visi perusahaan Global Berdikari Jaya adalah menjadi perusahaan otomotif dan alat berat yang memberikan pelayanan terbaik dan unit berkualitas di Indonesia. Sedangkan untuk misinya adalah menjual dan membeli unit bekas dan baru dengan pelayanan yang cepat dan memperhatikan kepuasan pelanggan. Misi yang kedua adalah menyediakan pusat perawatan dan perbaikan unit dengan tenaga kerja yang handal di bidangnya. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan yang efisien dan efektif terhadap keseluruhan operasional perusahaan. Misi yang keempat adalah menjaga dan memperkuat hubungan kerjasama yang baik antara produsen dan dealer-dealer, serta misi yang terakhir adalah menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Nanti kayak aku sendiri. Kayak aku sendiri. Dapat nggak dari klien itu? Ya tahu kan lagi nanya kan kalau nggak ada yang minta kan. Karena emang kayak gitu. Jadi iya lah, kalau nanti jadi dikasih cuma kita dari warna merah. Saya akan input dulu untuk keadaan awal unit. Bagaimana? Nanti dari keadaan awal unit itu akan ada kode GL untuk unit tersebut. Jadi setiap unit ini tuh ada kodenya masing-masing. Dari kode masing-masing itulah kita tahu apa yang ada di sini. Setiap kode itu beda-beda sesuai tanggal tahun masuknya pun beda. Jadi setelah ada kode kita buat tas masuk. Artinya nanti itu unitnya bakalan di stok di sini. Udah muncul di stok ya. Kalau masih di keadaan awal dia nggak muncul di stok. Dia harus input dulu tas masuknya. Setelah kita input tas masuk, nanti misalnya ada customer yang berminat ingin membeli, kita buatlah surat kesepakatannya. Itu nanti kita ada juga namanya surat pemesanan unit. Dari surat pemesanan unit itu otomatis dari stok kami misalnya ada di website itu langsung sold out, langsung hilang di website, artinya udah nggak bisa dijual lagi. Nah dari situlah nanti unit sudah bisa direkondisi di bengkel. Nanti dari bengkel itu juga ada apa-apa saja yang harus diperbaiki. Itu nanti bagiannya masing-masing ikut. Misalnya ada spare part yang harus dibeli, itu ada bagiannya. Setelah selesai rekondisi, proses pembayaran sudah selesai, barulah kita buat ke keadaan akhir. Kenapa keadaan akhir? Karena biasanya unit di sini awalnya masuk warna kuning, misalnya, nanti pas keluar warna merah. Ya beda dia. Itu menurut warna aja ya. Ada juga awalnya ada dia ada nanti keluarnya dia dalam bentuk jas. Beda-beda. Sudah keadaan akhir, barulah kalau udah pembayaran sudah lunas, baru kita buat dikasih lagi. Setelah dilakukan transaksi di
digotong kan? Ya pastinya kita mau gotong kita mau keluarnya. Pasti nggak dari kita, nggak dari perusahaan. Kita kredit yang di sini nggak bisa dari kita contohnya kita misalnya ada yang kita di drop dananya mereka drop dana dan harganya Nanti yang kayak tadi di titik yang misalnya kan kalau itu jadi komisi nih kak, berarti setiap divisi itu tugasnya beda-beda. pasti nanti ada bagian setup, ada bagian pembelian setup, ada bagian yang keluar setupnya siapa. Misalnya kak, kan nggak datang barang dari Jepang nih, kan pasti di komisi ada yang kayak misalnya bisa dibilang agak rusak gitu dari yang dibagusnya di sini ada. Kita kalau udah beli dari Jepang itu pasti kita udah tahu kondisinya bagaimana, dan foto aja kita biasanya udah tahu. Jadi ya kita biasa dari Jepang kita tengok, kita cek, kita satisfy, tapi servisnya nggak secara keseluruhan. Nanti setelah laku baru servis habis. Setelah ada permintaan dia orang bertanya. Nanti kalau misalnya barang itu dari Jepang udah dipastikan nanti sampai di sini pasti bagus gitu. Nggak ada pernah dicatat. Enggak juga sih, kan kita juga kita beli dari Jepang itu harganya itu minim ya, sedangkan setelah kita reparasi harganya bakalan naik. Itu aja. Sama ini kan tadi yang istilahnya yang kalau berarti kayak contohnya itu kayak cuman satu produk ya kak. Contohnya kan berarti itu dari sistem informasi dari marketingnya berarti kak yang membuat seperti itu. Contohnya kan kalau ada satu langsung habis gitu, itu langsung dihapus, nggak ada lagi di data perusahaan. Bukan ya, bukan cuma apa sih, ya memang otomatis kita ada website itu nanti di bagian Itu memang harus langsung cepat tanggap juga ya kak. enggak, dia memang udah otomatis disiram langsung ke langsung hilang langsung ke showroom showroom itu tadi bisa lihat, jadi customer nggak bisa. Itu deh yang bisa dibikin. Kalau misalnya ini udah Oh, buat lo itu aja nggak sih? Kami akan menjelaskan terkait dengan sistem informasi manajemen yang terdapat pada perusahaan Global Berdikari Jaya. Global Berdikari Jaya merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2003 yang mengkhususkan diri untuk melakukan importir ataupun penjualan alat-alat berat impor dari Jepang yang kemudian dipasarkan di Indonesia. Alat-alat yang dibeli dari Jepang ini berupa second ataupun sudah tidak baru lagi yang kemudian membutuhkan modifikasi ataupun perbaikan di Indonesia yang akan dijual dengan harga yang lebih menguntungkan ke perusahaan. Adapun alat-alat berat ataupun mesin yang dijual terdiri dari seperti mesin las atau genset, alat-alat berat seperti eskavator, bulldozer, roller, dan grader, dan ada yang disebut dengan truk. Truk ini terdiri dari truk-truk seperti crane, box, dan lain sebagainya. Tahap pertama dari sistem informasi manajemen di perusahaan ini adalah proses pembelian ataupun pengimporan alat-alat berat yang second dari Jepang ke Indonesia. Biasanya perusahaan akan membeli alat-alat berat second yang harganya cukup murah yang kemudian akan sampai ke Indonesia dengan keadaan yang diinginkan oleh perusahaan, kemudian akan diinput lalu dipasarkan, dan ketika terjadi transaksi perusahaan akan melakukan modifikasi terkait dengan alat-alat berat tersebut yang kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan dari konsumen. Alat-alat berat yang akan dipasarkan di Indonesia ini biasanya bermerek Toyota, Nippon, Nisha, ataupun Yanmar, yang dimana ketika setelah terjadi pemesanan alat-alat berat ini akan diurus
proses legalisirnya di Indonesia yang kemudian akan dapat dioperasikan secara legal di Indonesia. Berikutnya ada pembahasan bagaimana konsumen maupun pelanggan si PT Global Berdikari Jaya ini untuk melihat produk yang ada di perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa si perusahaan PT Global Berdikari Jaya ini memiliki website yaitu www.globalberdikarijaya.com. Nah, pada saat ini kita dapat melihat bagaimana ataupun kategori produk yang ada di perusahaan ini. Contohnya adalah seperti bak, kemudian ada dibuat truk maupun tangki ataupun alat-alat besar atau mesin untuk membuat jalan yang ada yang sering kita lihat di keseharian kita ketika membuat jalan ataupun proyek-proyek untuk pemerintahan. Nah, contohnya itu adalah dari produk alat berat. Kita dapat melihat pilihan kategori seperti contohnya adalah asphalt finisher, kemudian adalah eskavator dan juga loader. Nah, di sini juga mereka sudah langsung membuatkan beberapa kode untuk mempermudah si para pemasar dalam mencakupi ataupun memasarkan secara mudah. Contohnya si eskavator. Ketika si eskavator ini sudah tidak ada lagi di website, itu berarti si eskavator ini sudah sold out ataupun sudah tidak ada lagi di dalam perusahaan. Nah, ketika eskavator ini juga sudah tidak ada, secara otomatis website tersebut juga akan terkunci atau tidak ada lagi si eskavator ini di dalam sebuah perusahaan. Nah, itu membuat si perusahaan harus mencari lagi ke Jepang untuk mencari produk yang seperti eskavator ini. Jadi di sini perusahaan PT Global Berdikari Jaya telah membuat sistem informasi manajemen yang baik, terutama di bagian pemasarannya, yaitu di bagian ketika kita sudah tidak ada lagi produk ataupun seperti yang saya bilang tadi si eskavator sudah tidak ada. Jadi secara otomatis website ini juga akan tertutup ataupun langsung dibuat sold out. Jadi sistem informasi yang digunakan mereka itu sudah lebih canggih atau sudah lebih benefit terhadap kita yang akan membeli si produk-produk yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya, setelah perusahaan melakukan pembelian produknya dari Jepang, mereka akan melakukan penginputan kode per unit, yang dimana itu akan dapat mempermudah perusahaan untuk melakukan transaksi penjualan kepada pelanggan. Kemudian, setelah kode yang sebelumnya itu selesai diinput, maka kode tersebut akan diposting ke dalam web perusahaan PT Global Berdikari Jaya. Di dalam website tersebut, konsumen bisa memilih barang yang mereka inginkan, mulai dari harga yang terendah yaitu sekitar 45 juta sampai dengan harga yang tinggi sekitar 1 triliun, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Salah satu contohnya seperti Caterpillar yang memiliki kode unit itu 23099 dengan tipe D3J. Kode dalam website tersebut juga akan sangat berpengaruh dalam proses persediaan. Jadi kode tersebut bisa memudahkan perusahaan melihat barang tersebut banyak ataupun sedikit stoknya.
diantarkan. Jadi proses pembayaran ini ada dua cara, yaitu melalui cash dan melalui leasing. Jika melalui cash, konsumen harus terlebih dahulu membayar kepada perusahaan sebelum barang diantarkan. Sedangkan leasing adalah salah satu bentuk kegiatan pembayaran barang modal atau alat berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk barang nasabah dalam waktu yang telah ditentukan, di mana pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil atau angsuran. Kelebihan atau keuntungan leasing adalah tidak membutuhkan jaminan di awal atau di muka, tetapi kepemilikan yang sah atas barang modal atau pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya dapat dijadikan jaminan transaksi. Untuk di perusahaan leasing digunakan karena membeli alat berat tersebut tidak semudah apa yang dibayangkan, dikarenakan harganya yang mahal, sehingga jika dibeli dengan cara kontan dikhawatirkan akan mengganggu keuangan perusahaan. Oleh sebab itulah leasing menjadi solusi bagi perusahaan yang membutuhkan alat berat tersebut. Tahap selanjutnya adalah rekondisi. Rekondisi atau perbaikan adalah suatu tindakan untuk mengembalikan sesuatu ke kondisi yang lebih baik atau mendekati yang baru dengan mengubah, memperbaiki atau mengganti bagian-bagian tertentu ataupun komponen-komponen tertentu. Nah, rekondisi yang dilakukan oleh PT Global Berdikari Jaya yaitu ketika barang bekas yang dibeli dari Jepang sudah sampai ke Indonesia, komponennya itu secara total diganti dan diperbaiki sehingga masih bisa bekerja kembali. Dan biasanya rekondisi ini juga bisa sesuai dengan keinginan konsumen, seperti konsumen ingin alat berat yang dibelinya itu ingin berwarna merah atau kuning ataupun biru. Dan juga untuk merekondisi alat-alat berat yang dibeli dari Jepang, PT Global Berdikari Jaya itu sudah melakukan kerjasama dengan orang-orang tertentu untuk merekondisi alat-alat berat yang dipesan oleh konsumen. Jadi ketika ada pesanan pihak PT Global Berdikari Jaya itu langsung menghubungi orang-orang yang akan merekondisi alat berat tersebut. Dan ketika pesanan itu sudah selesai, maka kontrak dengan orang-orang yang merekondisi alat berat tersebut itu juga selesai. Dan PT Global Berdikari Jaya itu akan menghubungi orang-orang yang akan merekondisi alat berat tersebut ketika pesanan ada lagi. Jadi yang berikutnya adalah keadaan akhir, yaitu setelah unit dikondisi, yaitu pembeli dapat melihat secara langsung produk yang ingin ataupun yang sudah dipesan di gudang atau di website perusahaan. Sebelum itu, kita bisa meminta pihak perusahaan untuk memeriksa kesehatan mesin. Apabila semua sudah diperiksa dan dalam keadaan baik, maka pihak perusahaan bisa memberikan laporan terperinci, yaitu mengenai keadaan mesin dan apapun yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk diganti segera setelah lakukan pembelian. Jadi apabila unit tersebut sudah selesai, maka pembeli sudah bisa membuat transaksi pembelian kepada perusahaan dan perusahaan akan membuat dokumen penjualan kepada pembeli sebagai bukti penjualan bagi perusahaan dan bukti pembelian bagi pembeli. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.